eh, dinamika ya, kira wajar lah ya. Teman-teman juga dari pengusaha yang asli Papua ini menyampaikan aspirasinya. Ya. Mungkin dengan gaya bicara seperti itu. Sebenarnya tujuan BIMTEK ini kan untuk membekali mereka dalam sisi IT untuk LPC itu tadi. Ya. Jadi proses pengadaan barang jasa kan memang sekarang sudah melalui LPC. Ya. Mereka harus mengikuti tahapan itu walaupun nilainya kecil di bawah 200 atau 200 ke atas itu semua harus melalui LPC. Hanya mereka mungkin belum menerima, harus melengkapi semua dokumen dan harus mengikuti semua mekanismenya, sehingga mereka menuntut supaya tidak perlu ada ikut-ikut aturan. Itu LPC 1 miliar ke bawah langsung di penunjukan langsung begitu. Ini kan dari sisi aturan juga salah, sehingga mudah-mudahan besok dengan sampai Rabu itu masih bisa mengikuti BIMTEK ini. Kita nanti arahkan seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pemerintah akan membentuk tim pendataan dan pembinaan, terutama untuk pengusaha OAP yang ada di Kabupaten Sorong itu tadi. Itu nanti kita arahkan lagi supaya dokumen-dokumennya itu bisa dilengkapi, bahkan mungkin nanti ada pendampingan teknis bagi teman-teman yang memang tidak paham IT. Oke, itu kembali kepada paket pengerjaan proyek. Sebenarnya nilai yang boleh mereka dapatkan OAP itu sebenarnya berapa? Minimal dan maksimalnya? Kalau OAP dengan penunjukan langsung tanpa melalui tender ya, bersaing dengan perusahaan lain, itu bisa 1 miliar sampai 1 miliar. Tapi kalau dia bersaing dengan perusahaan lain sesama OAP, itu bisa sampai 2,5 miliar. Nah, tapi kalau dia mau lebih besar lagi ya bersaing dengan perusahaan juga yang non OAP. Bisa kan semua? Nah, hanya tahapannya, mekanismenya ada. Gitu. Tapi jadi itu sebenarnya bisa, silakan saja. Tapi ada penyampaian dari beberapa pengusaha tadi menyampaikan bahwa mereka pernah mendapatkan nilai kontrak kerja itu 70 juta, 92 juta. Sebenarnya kalau 70 juta itu kan terlalu minim untuk mengerjakan satu proyek. Jadi kan begini, satu pagu anggaran kita kan terbatas. Misalnya nih, PU punya 4 miliar untuk OAP. Ya kalau nilai 1 miliar kan berarti hanya 4 perusahaan yang bisa kita akomodir. Kalau 500 juta hanya 8. Kalau kita bikin 100 juta ya bisa 40 kan gitu. Kan kembali ke jumlah pengusaha yang ada ini setiap hari bertambah. Artinya supaya mereka dapat semua seperti itu. Iya, ada pertimbangan ke situ supaya semakin, walaupun tidak semua dapat, tapi semakin banyak yang dapat merasakan begitu. Karena kita mau mengkoordinir supaya yang sudah dapat itu digilir lagi ke yang lain yang belum dapat. Sebenarnya tujuannya itu. Karena kalau tidak satu pintu, semua menuntut haknya yang sama ke dinas PU terutama ya. Jadi bahwa perusahaan harus kerja proyek, bahwa perusahaan ya pagunya terbatas untuk penunjukan langsung itu. Tapi salah satu peserta tadi menyampaikan tidak menerima kalau ada istilahnya tahun kemarin dia sudah dapat, tahun ini tidak dapat. Mereka nggak bisa menerima itu. Nah sekarang kembali ke mereka, kan kita kembalikan ke satu pintu, mereka ngaturnya. Kita maunya nanti paket kita berikan ke koordinatornya mereka yang ngatur paket itu. Sehingga bukan kita yang mengatur lagi. Ini yang dapat. Makanya kita dari 4 asosiasi itu kita minta supaya bergabung, berkoordinasi. Sehingga paket dari semua dinas diserahkan ke mereka, kita satu pintu serahkan, mereka satu pintu ngaturnya. Terserah mau kasih yang sudah dapat atau tidak, itu urusannya mereka. Oh, jadi untuk proyek tahun ini mereka yang ngatur? Ya, kita maunya bukan begitu. Langsung pemberian dari dinas PU, tidak? Kita maunya begitu supaya terkoordinir dengan baik. Nah biasanya juga antar kelompok ini tidak bisa saling menerima. Maunya dia yang lebih besar. Tapi kalau kita arahkan supaya mereka satu komando juga dikoordinir dengan baik, supaya itu tadi diatur internal. Bukan hanya dari dinas PU, semua nanti OPD yang ada paketnya mereka atur sendiri. Kita nggak atur lagi ini yang kerja siapa, tinggal melapor ke tim. Paket ini nih yang kerja, paket ini yang kerja. Ya, data kita udah administrasi sudah lengkap, tinggal didorong ke LPC saja kan.